Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari Sekretariat, 5 bidang dan 3 unit pelaksana teknis dinas atau PTD yaitu: untuk bidang terdiri dari 1. Bidang Bina Marga, 2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, 3. Bidang Cipta Karya, 4. Bidang Jasa Konstruksi, 5. Bidang Tata Ruang. Untuk UPTD: 1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 2. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air, 3. UPTD Pengujian dan Standarisasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah ASN sebanyak 140 orang dan jumlah pegawai tidak tetap sebanyak 151 orang. Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Renstra tahun 2023 hingga 2026 adalah: untuk tujuan meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pekerjaan umum dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Indikatornya adalah persentase layanan infrastruktur pekerjaan umum kewenangan provinsi. Capaian tahun 2022 sebesar 50,47%, target tahun 2023 sebesar 53,06% dan target RPD tahun 2026 sebesar 60,75%. Program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari: 1. Program penyelenggaraan jalan, 2. Program pengelolaan sumber daya air atau SDA, 3. Program penataan bangunan gedung, 4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, 5. Program pengembangan jasa konstruksi, 6. Program penyelenggaraan penataan ruang. Alokasi anggaran sesuai APBD tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulbar. A. Pendapatan terdiri dari retribusi laboratorium dan sewa alat berat. B. Belanja terdiri dari belanja pegawai, gaji dan tunjangan. Belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terdiri dari DAU atau PET, dana alokasi khusus atau DA, Silpada Irigasi dan DIT. Rekapitulasi realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp208.835.000 atau 33,68% dari target sebesar Rp620 juta. Rekapitulasi paket fisik tahun anggaran 2023 per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut. 1. Bidang Bina Marga, Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi, jumlah 18 paket. 2. Bidang PSDA, Jaringan Irigasi, jumlah 3 paket. 3. Bidang Cipta Karya, Bangunan Gedung, jumlah 17 paket. Target penyerapan anggaran sesuai rencana anggaran K sampai dengan triwulan 2 per tanggal 30 Juni 2023 sebesar 60,06%. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 2, 30 Juni 2023 sebesar 19,83%. Deviasi sebesar 40,23%. Rekapitulasi paket fisik tahun anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulbar per 30 Juni 2023 sebesar 19,83%. Proyek strategis tahun anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulbar adalah: 1. Penanganan long segmen, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan atau rekonstruksi jalan ruas Salu Tambung Urekang, dana alokasi khusus. 2.
Penggantian jembatan Sungai Matanga Ruas Lampa, Mapili, Matanga, dana alokasi khusus. 3. Penanganan long segment, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan atau rekonstruksi jalan ruas Lampa, Mapili, Matanga, dana alokasi khusus. 4. Pembangunan prasarana dan sarana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. 5. Rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi Lakejo dan 6. Peningkatan jalan ruas Salutambung, Urekang Kabupaten Majene dengan menggunakan dana APBD Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi jalan mantap Provinsi Sulawesi Barat hingga tahun 2023 baru mencapai 52,35% kondisi mantap. Kewenangan jalan provinsi berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan provinsi nomor 188. 4/278/Sulbar/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan total panjang jalan adalah 525,60 km serta jumlah ruas jalan sebanyak 24 ruas jalan. Kebutuhan anggaran jalan provinsi hingga kondisi mantap 100% membutuhkan anggaran sebesar kurang lebih 1,1 triliun dengan asumsi biaya pekerjaan jalan per kilometernya sebesar 4,5 miliar rupiah. Untuk jumlah jembatan di jalan provinsi hingga tahun 2023 sebanyak 203 unit jembatan tersebar di 24 ruas jalan provinsi dengan kondisi mantap sebesar 87,19%. Kendala dan permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain: 1. Beberapa paket pekerjaan masih dalam tahap pelelangan. 2. Masih terdapat permasalahan sosial masyarakat. 3. Beberapa paket pekerjaan dalam tahap penyusunan dokumen pelelangan utamanya di bidang bina marga dan bidang cipta karya. 4. Rendahnya kapasitas fiskal APBD Sulbar. 5. Kondisi cuaca dan letak geografis lokasi pekerjaan. 6. Pagu anggaran untuk penanganan jalan provinsi sangat terbatas. 7. Perlunya alternatif pembiayaan lain untuk pembangunan infrastruktur contohnya dana alokasi khusus. 8. Masih rendahnya kesiapan penanganan tanggap darurat. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi